Bahagia di rumah, belajar jadi mudah, ragam yang penuh warna, kekayaan Indonesia. Bahagia di rumah, belajar jadi mudah, ragam yang penuh warna, karena inilah budaya saya. Salam budaya, saya Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ini kita memperingati 75 tahun proklamasi kemerdekaan. 75 tahun berdirinya Republik Indonesia. Republik yang dibangun dengan kasih, dengan keberanian, dengan semangat dan kecerdasan yang mewakili keinginan luhur rakyat kita untuk merdeka. Tahun ini kita memperingati kemerdekaan itu dengan prihatin karena situasi pandemi. Banyak sekali kegiatan yang terhalang, termasuk kegiatan kesenian. Banyak sekali kreativitas yang terpaksa ditunda karena situasi memang tidak memungkinkan kita untuk berkarya. Tetapi tidak berarti bahwa semangat untuk tetap berkarya itu harus padam. Justru kita melihat dengan bangga bagaimana seniman-seniman kita gotong royong bahu-membahu mencari jalan agar tetap bisa menampilkan yang terbaik kepada kita semua. Dan Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui program ini berusaha memberi ruang kepada para seniman kita untuk tetap bisa berbicara kepada kita semua. Dan saya, Direktur Jenderal Kebudayaan, dengan bangga turut mempersembahkan karya anak bangsa kepada kita semua. Selamat menikmati.
Salam merdeka, salam budaya untuk kita semua. Nih sekarang ini kita lagi di kediamannya Mas Adi nih, karena kita pengen tahu aktivitas beliau dalam rangka HUT RI ini. Apa kabar Mas? Baik Pak Mahendra, terima Sehat, ya? kasih berkenan berkunjung ke rumah saya. Luar biasa tempatnya nih Mas. Waduh, Namanya juga seniman. tempat ngelamun. Iya. Tadi kan udah dengerin lagu Indonesia Raya sama Hari Merdeka. Ya, Nah, ini kan kita lagi dalam rangka peringatan HUT RI ke-75 nih. Apa sih yang diinget Indonesia Raya, Mas? iya, setiap mendengarkan Indonesia Raya, terus terang saya terharu dan merasa bersyukur. Karena apa? Indonesia Raya itu yang sekarang kita sering dengar di mana-mana, rekamannya itu kebetulan rekaman yang saya produksi, saya bikin tahun 97. Oh, Nah, sebelum itu ada keresahan, kok waktu itu Indonesia Raya itu asal rekamannya dari RRI yang udah oh iya, direkam ulang ya Mas Indonesia Raya ini ya? itu usianya kan udah hampir setengah abad. Kresek, saya kok mangkel ini kok nggak diganti gitu. Nah, lama-lama kemudian berkesempatan atas dukungan dana dari Pak Yuk Tanzil, kita buatkan rekaman Indonesia Raya yang baru 23 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang. Kemudian di situ juga direkam lagu-lagu patriotik atau lagu nasional yang lain. lainnya. Ada Hari Merdeka dan semuanya yang ada paduan suara dengan orkes simfoni. Simoni. Nah, akhirnya sekarang setiap Agustusan itu di mall-mall segala macam itu pasti rekaman itu terus yang diulangi. Seneng ya Mas? Di situ ada rasa alhamdulillah bisa diberi kesempatan memberikan sesuatu buat bangsa Saya dan ikut negara. merinding nih Mas. Karena itu kan apa ya, lagu Indonesia Raya gitu loh, lagu yang sakral bagi Indonesia. Betul. Dan kemudian Mas Adi berkesempatan merekam ulang jadi lebih baik, kayaknya lebih trendy ya Mas ya. Artinya Sebenarnya secara nilai tidak hilang tapi tambah keren itu gimana sih Mas? ya mudah-mudahan. Mungkin lebih baiknya karena yang pertama itu kan rekaman versi tahun awal 50-an. Iya, iya. Dan sudah hampir setengah abad itu, kalau analog itu dari piringan hitam ditransfer ke medium lainnya, itu kan ada media lainnya, itu kan pasti ada degradasi. Kresek-kresek makin noise-nya makin tinggi. Nah, di waktu saya resah itu, mendengar Indonesia Raya yang udah kresek-kresek berdampingan dengan lagu lain di radio segala macam yang digital semua. Kan jomplang. Ya. Nah, ya itu yang bikin lebih baiknya karena kualitas suara dan dengan orkes yang Karena dibuat baru ya. dengan aransemen yang sama ya, nggak mengubah aransemen karena itu ada peraturan PP 44 tahun 58 nggak boleh diubah. Ini Indonesia sayangnya nggak dijual ini. Ini Untuk saya aja nih Mas. cuma satu. Jadi di sini diceritakan asal usul Indonesia Raya, kemudian nah ini Pak Jos Kleber, arranger Indonesia Raya. Beliau orang Belgia tapi kebangsaan Belanda. Terus sampai di halaman terakhir ya ini cerita yang perjalanan yang saya cerita tadi. Tadi juga ada lagu Hari Merdeka, ini kan tidak hanya Indonesia Raya tadi kan Hari Merdeka gitu. Ini kan penciptanya Mutahar ya. Nah, coba cerita Mas, kayaknya kan Mas Adi ada kedekatan tersendiri dengan beliau, punya banyak cerita dengan beliau. Nah, Monggo. rekaman Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan tadi ternyata membawa saya ke Pak Mutahar. Dan Pak Mutahar itu kan yang pencipta Hari Merdeka 17 Agustus. Banyak orang bilang 17 Agustus, bukan namanya Hari Merdeka. Selalu salahnya di situ, sama persis. Nah itu penciptanya itu kan Pak Husain Mutahar. Betul. Nah, beliau sahabatan dengan Pak Sudarnoto, pencipta lagu Mars Pancasila. Yang orang bilang, itu lagu Garuda Pancasila. Bukan, judulnya sebenarnya Mars Pancasila. Nah, pengarangnya itu penciptanya Sudarnoto. Nah, Pak Sudarnoto itu sama Pak Mutahar itu kita ketemu. Waduh, aku senang sekali. Dan beliau itu memberikan pengarahan. Ini harusnya penjiwaannya begini, ini begitu. Pokoknya saya cuma dengar
para pahlawan itu ngomong, ini jangan gini, jangan ini, ya. Tapi memang Mas Adi suka nurut memang juga. Penurut kita. Penurut ya. Nah, terus udah yang penting ini kan senior, jadi aku mesti banyak dengar. Awalnya ragu. Oh ini kayak apa, jadi kelihatan lah ada keraguan, takutnya nggak bagus gitu ya. Nah, kita rekam, terus kita presentasi, aku datang ke rumahnya Pak Mutahar gitu ya. Wah, dia senangnya gitu. Itu kita duduk di ruang tamu, dia nggak mau duduk sampai dari datang sampai pulang tuh cuma berdiri terus jalan-jalan. Terus dia putar di stereo set dia, terus set dengarnya sambil berdiri gitu. 17 Agustus gitu terus. Waduh, alhamdulillah gitu ya. Terus dia cerita latar belakangnya itu dan cerita latar belakang lagu Syukur juga yang ternyata saya pikir dulu lagu dulu Syukur, Mas, sebelum ke lagu Syukur Mas, saya dengar kan Pak Mutahar kan suka mandi hujan itu. Maaf nih. Oh, pernah dengar juga ya? Iya, makanya coba Mas Adi kayaknya pernah cerita deh. Coba Wah, kalau Pak Mutahar itu orangnya warm sekali gitu. Rumahnya di daerah Jalan Dharma Wangsa gitu ya. Kan rekaman tahun 97, beliau meninggal sekitar tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, jadi ada 5 tahunan saya bergaul dengan beliau, bersyukur sekali karena setiap ke rumahnya tuh dimasakin spaghetti, lasagna, dia makanan Itali jago banget. Nah, tapi lucunya kalau udah hujan, sebentar, dia keluar hujan-hujanan. Segitunya Pak? Dia suka hujan, tapi setelah semenit 2 menit, tetesan pertama dia nggak mau karena itu polusi. Nah setelah itu dia akan keluar menikmati curahan hujan. Nah, kita kembali ke lagu Syukur nih Mas. Kan juga ciptaannya Mutahar gitu. Katanya juga dirensemen ulang tuh ya? Ya. Atau gimana Mas? Aransemen, kebetulan saya yang bikin aransemen lagu Syukur. Itu saya pikir itu ungkapan rasa syukur setelah Indonesia merdeka. Ternyata diciptakan sebelum Indonesia merdeka. Yang benar Mas. Bener. Dia bilang salah itu, orang-orang salah itu. Saya ini bukan, banyak yang salah nih Mas, mohon maaf nih kita banyak yang salah loh ini. Bukan setelah Indonesia merdeka. Saya ciptakan itu Januari, merdeka itu Agustus. Gitu. Jadi kok bisa bersyukur, Mutahar, gue bilang gitu. Disitulah dia bilang prosesnya, dia kan melihat semangatnya, spiritnya gitu, orang berjuang dari yang zaman dulu, yang Java, yang selebis, segala macam gitu ya. Perjuangan itu terus persisten gitu. Nah sampai sekarang kok makin nyata. Dia melihat wujud perjuangan hasilnya tuh semakin hari semakin nyata gitu ya. Dan di situ dia bersyukur Yang Maha Kuasa kasih spirit kita untuk terus berjuang dan dia yakin, dia punya keyakinan tidak lama lagi kita akan merdeka. Luar biasa. Jadi kayak sugesti, ayo kayak seperti ayo sedikit lagi sampai seperti orang kan kalau udah capek lelah karena betul. Perjuangan lama sekali kan bisa selesai itu. Tapi ayo dikit lagi seperti menyemangati gitu. Oh ya, nanti kalau kita dengar lagu Syukur itu kan seperti doa juga ya. Ya, persis. Itu. Nah, kalau aslinya kan minor harmoninya. Pokoknya minor gitu ya. Sedih kan? Serius, khidmat, bagus. Tapi karena dengar cerita Pak Mutahar itu bahwa ini harus memberikan spirit dan optimisme kita akan merdeka. Nah, maka di ending, di chord akhir, saya ubah minor menjadi mayor. Jadi terang. Jadi nanti kalau kita jadi lihat optimis, terang. Kalau seperti biasa sebelum itu kan endingnya sedih lagi. Sedih. Loh, kayak galau lagi. Saya nggak mau. Ini kan kalau dengar ceritanya dari Pak Mutahar, oh gitu. Berarti harus optimis dong terakhirnya. Udah, saya diam-diam, saya nggak mau ngomong sama Pak Mutahar. Tapi agak takut nih kalau dia marah, dia bikin mayor di terakhir. Tapi begitu terakhir, dia begini aja ngelihat aku. Kita dengar aja, Pak. Oke. Mari Mas dengerin lagu Syukur.
kita lanjutkan ya. Tadi kan banyak hal yang ternyata saya dapat informasi baru nih. Udah ada 3 nih yang kita diluruskan nih. Yang pertama itu lagu syukur. Lagu syukur itu ternyata diciptakan sebelum kemerdekaan. Kesannya kan setelah kemerdekaan, tadi udah diulas. Kemudian Hari Merdeka, tahunnya kita kan judul lagunya 17 Agustusan. 17 Agustus. Tadi juga sempat disinggung mengenai lagu tentang Garuda Pancasila. Tahunnya kita Garuda Pancasila, tapi ternyata judulnya Mars Pancasila. Ayo Mas, sekarang kita ngomongin tentang yang ini loh, tentang Mars Pancasila ini, karena ya penting sekali sih kalau ngomongin Indonesia. Kan pasti harus paham tentang Pancasila. Memang lagu ini menjadi penting ya, bahkan semua harus paham, bahkan itu kan semangatnya tinggi gitu ya. Monggo Mas, kalau mau ya, bicara mengenai lagu Garuda Pancasila yang seharusnya lagu Mars Pancasila. Sebelum ke sana, kita ngomong soal judul ini. Kebetulan saya sempat berkenalan dengan Pak Sudarnoto, penciptanya, waktu tahun 97 seperti saya sebutkan tadi. Betul. Nah, saya sebut itu, Pak, kita mau rekam juga Garuda Pancasila. Oh, Adi, itu namanya bukan itu, namanya Mars Pancasila. Oh, maaf, non sewa. Oh, ternyata namanya Mars Pancasila gitu. Nah, sejak itu udah kita penjudulan itu kita ubah semua gitu. Nah, bicara soal Mars Pancasila belakangan ini menjadi relevan dan saya sangat semangat untuk terus-menerus upload di media sosial saya, karena memang perlu kita jelaskan banyak hal ideologi, apalagi melalui kuliah, melalui pemaparan, pidato dan sebagainya. Tapi yang nggak kalah penting itu penanaman nilai untuk pemahaman itu melalui musik, melalui seni gitu ya. Lebih persuasif gitu tanpa orang sadar. Nah ini belakangan apalagi ada yang bilang Pancasila mau diganti karena nggak relevan, ini itu segala macam. Ini bahaya sekali. Nenek moyang kita, para pendahulu kita, founding fathers kita membentuk sebuah ideologi namanya Pancasila itu dengan pengorbanan luar biasa, dengan pemikiran yang luar biasa atas dasar keberagaman Indonesia yang terakhir sudah aneka suku, bahasa, agama, segala macam. Kita bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara golongan, tapi menampung banyak beragam, seperti orkestra. Orkestra itu kan beragam instrumennya. Nah, bagaimana harus bekerja, berhidup secara harmoni gitu. Nah, maka muncullah Pancasila di mana semuanya itu ada tuntunan gitu agar kita bisa hidup berdampingan sesama bangsa Indonesia gitu ya. Nah, melalui lagu inilah saya pikir saya bisa berperan. Saya bukan ekonom, bukan politisi, saya hanya pengamen. Tapi melalui pengamen saya ini mudah-mudahan saya bisa ikut menguatkan nilai-nilai Pancasila.
Ya Mas, kita lanjutkan lagi. Dari tadi kan lagunya Indonesia Raya, kemudian Hari Merdeka, kemudian lagu syukur gitu, kemudian Mars Pancasila kan. Sebenarnya ada satu nih Mas, lagu kesukaan saya, sangat suka sekali. Oh, apa itu? Yaitu lagu Tanah Airku Mas. Oh, karya Ibu Sud. Ya, itu kalau udah denger itu tuh inget kampung, kemudian apa ya, bener-bener kayak lagu antara pop tapi tetap dalam itu ya. Ada ngalurnya itu masih kayak ada popnya, Betul. tetapi dalam sekali untuk kita menikmatinya, memahaminya dan sebagainya. Betul. Bisa diceritakan dulu Mas tentang lagu Tanah Airku ini? Wah, ini Tanah Airku itu diciptakan oleh pahlawan wanita Indonesia yang namanya Ibu Sud. Pahlawan wanita Indonesia? Kalau menurut saya dia memang pahlawan. Beliau itu guru musik, beliau itu pembatik, beliau bisa main biola, dan menciptakan banyak lagu anak-anak yang bagus-bagus. You name it, mau Desaku, Burung Ketilang. Oh, itu lagu-lagunya Ibu Sud juga ya? Berkibarlah benderaku, banyak sekali lagu nasional maupun lagu anak, luar biasa beliau. Nah, aku bikin aransemen lagu Tanah Airku itu pernah waktu bikin untuk sebuah maskapai Garuda ya. Nah, kan ada lagu daerah-daerah yang saya orkestrasi. Nah, sering dengar. Kalau tiap daerah, tiap suku punya kebanggaan, ini lagu saya. Nah, habis ini lagu saya. Mesti ada satu lagu yang membungkus itu semua, yang bukan lagu daerah, tapi membungkus daerah bahwa kita bangga daerah kita, tapi kita adalah bagian dari sebuah Indonesia gitu. Nah, itu Tanah Airku. Luar biasa, Mas. Orang kalau dengar Tanah Airku, sekali. tiba-tiba bukan lupa ya, jadi nggak ego mikir soal dirinya orang apa gitu. Betul. Tapi kita orang Indonesia gitu. Boleh ingat, Boleh. rindu kampung, tapi kita harus merasa satu Indonesia. Satu Indonesia. Okay. Nah, ini yang bikin saya makin cinta dengan lagu Tanah Airku, sampai akhirnya saya bawa Tanah Airku ini ke mancanegara. Waktu ke mana? Ke Australia, di Sydney Opera House, penyanyi sana yang nyanyi, sana yang nyanyi. Saya ke Berlin, konser di Berlin, penyanyi Bettina Jensen, soprano sana, kita minta menyanyikan itu. Ke mana? Bratislava, penyanyi Slovakia, kita minta nyanyikan lagu itu. Waduh, ya buat saya lagu itu, dan kalau saya dengar dari komen-komen di media sosial, itu banyak yang komentar, khususnya Indonesia yang ada di luar ya, di Eropa, di Amerika, kalau dengar lagu itu kebanyakan nangis. Iya. Itu luar biasa, apalagi di luar negeri, pengen pulang kampung pasti. Daya magisnya. Iya. Nah, tapi sebentar sebelum nanti saya harus dimintakan diputar lagu Tanah Airku ini, karena pasti aku sangat nikmatin banget. Tapi tadi ngomong-ngomong tentang Bu Sud, tapi ini bisa bicarakan lain episode sih. Kan kita sama nih, Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru nih, Kemendikbud juga fokus nih sama lagu-lagu anak. Tadi seperti yang Bu Sud tadi kan, Bu Sud kan tadi ya itu Desaku dan sebagainya. Tadi ya itu kita lagi concern Mas. Itu salut saya kalau lihat perkembangan dari Kemendikbud, akhirnya munculkan suatu direktorat yang namanya Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru, di mana di dalamnya tiba-tiba memberi ruang terhadap musik-musik karawitan lebih banyak, orkes simfoni lebih banyak. Sekarang lagu anak itu yang bertahun-tahun aku impikan, nggak kejadian. Tiba-tiba dengar perkembangan yang saya lihat di depan mata sekarang, kemudian saya diundang di sini, boleh menyajikan musik-musik konser lagu-lagu patriotik ini di forumnya Kemendikbud ini luar biasa buat saya, ini menjanjikan sekali. Saya optimis kalau lihat ini. Terima kasih Mas, terima kasih doanya ya Mas. Nanti mohon dukungannya untuk direktorat kami. Nah, ini saya nggak sabar nih mau dengerin lagu tadi Tanah Airku. Ayo kita dengar. Siap, makasih.
Nah, terima kasih nih Mas, sudah didengarkan lagu Tanah Airku itu luar biasa. Udah Merinding. bukan lagi merinding tuh. Yang hebat juga tadi Lea Simanjuntak. Lea Simanjuntak itu salah satu penyanyi favorit saya. Dia klasikal nyanyinya. Ini bisa bagus, jazz juga dia bagus, pop juga. Dia all round. Hebat lah. Iya. Merinding dengar dia nyanyi tadi. Wah. Apalagi lah, iya tadi sih ngomongin tentang pemuda dong. Pemuda-pemudi atau gimana sih? Bangun pemuda-pemudi Mas? Sebenarnya judulnya dulu saya pikir pemuda-pemudi, bangun pemuda-pemudi. Kan kita suka ngomong pemuda-pemudi gitu ya. Tapi ternyata dikoreksi. Jadi saya amat beruntung sempat kenal dengan pencipta-pencipta lagu itu yang sekarang sudah tiada itu. Tadi Pak Mutahar, Pak Sudarnoto. Sekarang yang saya bicarakan Pak Alfred Simanjuntak, pencipta Bangun Pemudi-Pemuda. Dia sampaikan ke saya bahwa bukan pemuda-pemudi, pemudi-pemuda. Kita harus menghargai wanita. Ladies first, ladies and gentlemen. Bukan gentlemen and ladies. Oh, wow. Saya langsung mikir, waduh, saya takjub dengan orangnya kan ini banget asik banget lah gitu. Dia jelaskan latar belakang lagu itu gitu ya. Dengan runut ya Mas pastinya. Oh luar biasa tuh. Jadi kita baru tahu juga nih kenapa makanya kita suka nanya nih, bangun pemudi-pemuda. Kenapa nggak pemuda-pemudi? Udah dijelasin. Terima kasih Mas Adi. Jadi tentang lagu ini, dan itu kan kita kalau inget Alfred Simanjuntak itu suka di buku itu loh Mas. Ya kan? Suka di buku lagu wajib. Ya, buku lagu wajib kan yang kita selalu sekolah itu kan harus punya kan. Itu selalu yang kita paling itu Alfred Simanjuntak itu dia. Oke, kita dengerin dulu dah lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Ya. Saya makan
Wow. Ayo Mas, gimana Mas? Ini ya, bicara mengenai lagu tadi ya, Bangun Pemudi-Pemuda. Saya tuh selalu concern gitu ya, kepikiran bagaimana kita bisa menyiapkan generasi muda kita agar tangguh menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah dan apalagi sekarang dengan disrupsi makin berubah sekali. Nah, tapi saya terus terang optimis sekali lagi melihat program yang dilakukan oleh Direktorat yang menampung banyak kegiatan musik, seni budaya dari anak muda gitu ya. Nah, ini pasti ada strategi di balik itu, ada satu kebijakan tertentu nih. Itu apa strateginya? Ya, terima kasih nih Mas. Kita sebenarnya di Direktorat kami itu ada 3 fokus. Yang pertama perfilman, musik, dan media baru. Nah, media baru ini bagian dari inginnya memajukan film dan musik kan, bagian dari distribusi, tapi juga bagian untuk mengglobalkan film dan musik bahkan dengan teknologi dan sebagainya. Kan di era sekarang ini perlu ya kan untuk ditangkap gejala-gejala ini. Nah, otomatis ini semua kan sebetulnya kita tidak boleh meninggalkan ya, anak muda. Ya kalau sekarang orang bilang itu kan milenial gitu ya, di era milenial gitu. Nah, itu menjadi penting strateginya, bahkan kita juga tadi sudah kita terangkan tentang lagu anak, karena kita persiapan dari awal, paham dulu bahwa keindonesiaan ini juga harus tetap dijaga dan sebagainya. Nah, kita pengen membangun ekosistemnya dulu Mas, ekosistem tentang musik gitu ya. Nah itu kan seperti kita ada buat musik itu bukan harus ikut festival di luar negeri saja maksudnya, tapi bagaimana buat kita yang kaya raya ini tuh bisa mengglobal. Kekayaan kita yang luar biasa tidak hanya dinikmati oleh Indonesia tapi juga bisa mendominasi di tingkat internasional. Nah itu peran anak muda ini menjadi penting. Program-program anak muda ini menjadi sangat relevan tentang hal ini. Jadi karena mereka inilah yang sebetulnya punya inovasi, punya kreativitas untuk dalam rangka mewujudkan program-program kita ini. Jadi makanya kita di tingkat musik kita ingin bekerja sama dengan teman-teman. Sebetulnya kalau Mas Adi ini kan juga sebenarnya enggak, walaupun sudah senior tapi rasa pemudanya kan masih tinggi. Masih muda saya. Ya seperti apa, incas banget terhadap pemuda. Nah, kita juga ada program-program yang memang untuk anak muda banyak sekali Mas. Pembinaan untuk anak muda kayak musik magi yang sekarang ini juga kita jalan di mendokumenter, tapi rasanya kok harus masuk di teman-teman milenial. Nah, kita sebetulnya nanti minta ini nih Mas Adi untuk minta masukan. Itu mungkin ada masukan Mas, kali aja ada. Tadi kan optimis tapi saya yakin masih banyak bolong-bolongnya ini. Buat saya yang penting keterbukaan itu sudah ada. Ya, Yang sebelumnya maaf aja saya lihat seperti Menara Gading gitu. Sekarang ini loh kok tiba-tiba mengakomodasi yang ini yang itu yang kemarin ini saya nggak pernah. Mungkin saya yang nggak lihat kali ya, tapi saya nggak melihat. Nah sekarang sudah terlihat gitu. Dan kalau menurut saya yang penting keterbukaan itu, lepas dari apa yang gimana. Ngobrol beberapa kali aja terakhir ini dengan Pak Mahendra, selalu Pak Mahendra ngomong, Mas Adi ada ide apa gitu. Kalau mungkin kita bisa tampung. Lah biasanya kan kebalik. Saya pengen begini, kalau tiba-tiba sekarang buka pintu, buka gitu. Terus terang. Saya itu sama anak saya belajar sama anak saya. Iya. Karena zaman berubah, tidak ada sesuatu yang statis. Yang kita pikir sudah selesai ilmu saya ini sudah paling top, baru sehari aja udah berubah. Ada yang lebih hebat lagi. Nah, seringkali anak saya mengetahui perkembangan teknologi yang saya belum ketahui gitu. Iya, persis. Media baru itu ada di situ Mas. Apalagi sekarang. Iya. Nah, disrupsi apa segala macam ini kalau kita enggak open minded itu bahaya. Betul. Nah makanya kalau saya dengan anak saya begitu, sekarang saya lihat Direktorat ini terhadap generasi muda seperti itu, wah saya gembira. Ya intinya kita betul Mas, kita memang pengen minta terus bantuannya, ide-idenya, karena kita mengelola kekayaan kita, keragaman budaya kita ini kan banyak sekali. Betul. Kalau tidak keterlibatan semua pihak, ya gimana ya, nggak mungkin. Betul. Pemerintah sendiri jelas nggak mungkin lah Mas. Jadi
ide dan apa, makanya saya selalu dorong terbuka, ayo siapa saja, bahkan kan sekarang kita juga lagi ngadain festival musik tradisi, ya sedang kita kembangkan dan sebagainya, itu bagian roadmap menuju global. Tapi tetap harus Indonesia ini harus tetap kuat gitu ya, tetap kuat dan sebagainya. Makanya butuh kayak Mas Adi, butuh anak-anak muda yang lain, butuh makanya kita buka semua nih, kita selalu terbuka sih Mas. Nah ini mau lagu apa nih Mas? Berikutnya ini saya kepikiran ada sebuah lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Jadi kenapa saya tertarik? Karena lagu ini yang membuat Indonesia lebih dikenal di mancanegara, khususnya di Rusia. Mosok sih Mas? Iya, coba. Rayuan Pulau Kelapa. Oh, di Rusia. Kalau yang muda saya nggak tahu ya, tetapi coba nyanyikan lagu itu sepotong aja ke orang-orang yang katakanlah usianya 50 tahunan ke atas. Pasti tahu. Oh, iya. Jadi di tahun 50-an itu kan Presiden Soekarno kan dekat dengan Presiden Soviet waktu itu, Khrushchev. Nah, mereka bersahabat. Nah, kemudian saking mengapresiasi persahabatannya, Presiden Khrushchev itu meminta untuk bikin film dokumenter mengenai keindahan alam Indonesia. Lagunya Rayuan Pulau Kelapa. Wow. Diterjemahkan bahasa Rusia, dinyanyikan oleh Maya Golovnya, penyanyi Rusia. Judulnya juga diubah. Sebentar Mas. Kita bahas setelah lagunya diputar dulu. Oh iya. Ayo putar dulu aja Mas. Kita dengarkan dulu lagunya. Dulu ya. Siap. Oke. Ya. Nagari elok amat cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Berbisik
Ya Mas, kita lanjutkan tadi pembicaraan kita yang terputus mengenai lagu Rayuan Pulau Kelapa yang katanya terkenal di Rusia ya kan dulu Ya. dulu kan Uni Soviet ya Mas ya. Uni Soviet. Ya, monggo Mas. Ya, jadi karena lagu itulah orang Rusia itu banyak tahu keindahan alam di Indonesia. Oh. Jadi semuanya diganti liriknya, diterjemahkan, bukan diganti jadi tema lain. Yang nggak berubah itu Indonesianya. Indonesia itu tetap ada. Bayangkan, begitu cintanya orang Rusia terhadap Indonesia karena ya. persahabatan dua presiden itu. Waktu tahu itu apa perasaan Mas bangga atau gimana Mas? Wow, Perasaan bangga. bangga pasti ya. Bangga, karena ya saya ngalami waktu saya ke Rusia itu tahun 90-an awal. Saya waktu itu ketemu dengan komponis-komponis sana gitu ya. Wah, padahal komponis sana kan luar biasa semua kan. Ada satu meja bundar gitu ya. Wah, udah senior-senior saya lah gitu ya. Udah jenggotan gitu, rambutnya senior lah gitu. Mukanya kan rata-rata orang sana kan serius, dingin gitu ya. Wah, banyak gitu. Terus aku diminta ngomong ini itu. Tiba-tiba salah satu nyanyi itu. Oh no, bahasa Rusia. That's my song. Indonesian song. It should be. Iya emang, tapi kita terjemahkan dia cerita latar belakang bahwa itu tuh udah jadi lagu yang populer di sini. Karena itu kita cinta Indonesia. Jadi aku datang ke sana. Persahabatan dulu. Persahabatan. Melalui sampai segitunya ya. Betapa. Jadi antar negara betapa begitu ya. Itulah saya langsung menyadari kekuatan sebuah lagu gitu betul, ya. ya. Bagaimana sebuah lagu bisa bonding dua nations, dua bangsa yang amat berbeda banget, tapi bisa saling sayang gitu karena lagu. Tahun berapa tadi Mas ke Rusia? Itu Soviet? kan saya tahun 90-an, tahun 93 apa 90-an awal. 93 sudah ke Rusia. Baik. Udah berapa negara nih Mas sampai sekarang ini yang sudah dikunjungi Mas? Wah, Afrika belum Afrika. Oh, Afrika aja ya. Ya, belum. Siap. Nah, gini nih Mas. Ini kita di penghujung pembicaraan nih. Apa sih Mas harapannya untuk musik? Kemudian bisa juga tentang Indonesia dalam rangka proklamasi kita peringati ini yang ke-75 ini. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa di mana-mana bangsa maju itu melihat musik bukan sebagai hanya hiburan. Kita berpuluh tahun masih melihat musik nampaknya terbatas sampai hiburan. Nah, yang benar apa? Dan Mas? bukan hiburan saja, tetapi juga itu ada sebuah seni. Ya. Seni gitu ya. Dan tidak sampai seni aja, musik itu alat pendidikan juga, tool of education. Ya. Makanya kalau kita lihat di Jepang itu kegiatan bermusik itu ensemble gitu ya, anak-anak kecil belajar biola dengan teori Suzuki segala macam itu ribuan anak, itu hampir semua sekolah Jepang itu pasti ada orkestra atau kelompok ensemble gitu ya. Dan bukan Jepang aja, negara-negara maju gitu. Ya. Apakah supaya jadi musisi? Enggak. Ya, karena apresiator juga ya Mas. Pada saat mereka belajar musik, kan ada not balok tertulis. Ya. Otak kiri bekerja menggarap hal-hal yang presisi, logis, matematis. Not balok itu matematis sekali. Nah, tetapi pada saat bersamaan, dia harus menggunakan otak kanannya untuk berimajinasi, mengeksekusi ketepatan atau presisi nada itu dengan imajinasi. Betul. Akhirnya keluar interpretasi. Ya. Nah, itu kalau dijalankan bersamaan, orang terbiasa berpikir logis, tetapi juga dengan imajinasi yang baik itu, mudah-mudahan diharapkan akan menjadi bangsa yang inovatif, yang kreatif gitu. Okay. Nah, harapannya itu, maka itu alat pendidikan. Dan juga ditambah lagi terakhir, musik itu harus digunakan juga, dan maksud saya bisa digunakan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, nasionalisme segala macam, kayak
maaf zaman dulu yang ada tokoh lah, tokoh dunia yang saya nggak enak nyebutnya karena kontroversial. Itu sebelum ngirim tentaranya perang gitu, itu musik Wagner, itu membakar sekali. Betul. Nah, kalau terus kita dengar Majuta Gentar, kita kan jadi semangat. Wah, semangat gitu ya. Terus bayangkan zaman dulu kalau pasukan mau berperang itu berhadapan itu, yang paling depan itu musik. Drek, bikin orang makin berani. Terus nanti ada waktu tertentu dia trompet tertentu bunyi, itu kode untuk serang, kode untuk mundur, ada semua. Bener kan sih Mas, kalau kita belajar kayak musik atau budaya lain gitu ya, seni lain gitu itu meningkatkan rasa, kepedulian, kemanusiaannya, itu bener nggak Mas? Betul. Ada olah rasa ya di musik yang kita dibentuk menjadi manusia yang peka gitu ya. Peka, betul. Kepekaan itu yang terus diasah dengan musik gitu ya. Jadi maka dari itu memang tidak bisa dipungkiri musik itu alat pendidikan yang efektif untuk membentuk karakter. Kalau bangsa-bangsa maju sudah menerapkannya lama sekali, saya sedih. Dulu tuh waktu zaman era, maaf aja ya, tahun 95-96an, saya pernah datang ke salah satu menteri gitu ya, saya bicara soal ini. Oh Mas Adi, jangan bandingkan dengan negara itu, kita GNP begini. Di situ saya sedih karena saya melihat bahwa musik belum dipakai gitu ya, digunakan sebagai satu alat pendidikan gitu. Nah, ada PR lagi nih Mas, berarti direktur kami ini, Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Musik nih. Terutama kan tadi berarti kan memang kita juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Klop banget kan untuk tadi alat pendidikan. Berarti kita kapan-kapan ngomong ya Mas ya, bicara mohon usulannya tentang tadi musik untuk alat pendidikan. Saya pikir penting sekali deh. Apalagi sekarang ada kampanye digalakan tentang pendidikan karakter. Betul. Ya, itu dan sebagainya. Saya pikir ini sangat relevan sekali nih Mas. Betul. Jadi setuju ya Mas? Setuju. Kita kapan-kapan bicara lagi gitu untuk mengenai musik dengan pendidikan ya. Siap. Oke, terima kasih Mas. Nah ini kita akhiri Mas, lagu terakhirnya apa nih Mas? Saya ingin kita sama-sama merayakan bulan kemerdekaan ini, gegap gempita merayakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan kita dengan sebuah lagu karya Ibu Sud, Berkibarlah Benderaku. Mari kita saksikan dan terima kasih atas perhatian para pemirsa. Kita akhiri perbincangan dengan Mas Adi yang luar biasa ini. Kita tunggu pembicaraan selanjutnya. Terima kasih. Bendera
Mengapa harus kamu dulu yang pergi, Mas? Eyang ulang tahun, bantuin aku bikin kejutan yuk. Boleh, ayo. Ayo. Yuk. Eyang, dipakai dulu ya. Kenapa? Sialnya dipakai dulu. Diiketin ya. Adik mau bantuin? Bisa? Udah? Kelihatan nggak? Yuk, Eyang ikut kita yuk. Awas, awas. Kamu udah duduk ke sini. Awas, denoleh. Oke, oke. Hati-hati, dibuka deh. Ayo, dilihat. Wayang Uti. Wayang orang loh, Cek. Wah, wayang Ki. Ini nari kayak apa? Roro Jonggrang ya? Ada yang nonton Roro Jonggrang sama siapa itu? Mama sama Surya. Iya, iya. Siapa kamu? Abi Payung. Eyang, ini kakak belajar dari budaya saya. Buat Eyang.